selain dari isi tulisan kalian yang membahas tentang yang ada kaitannya dengan materi yang telah kita bahas, kalian bisa menambahkan tulisan atau isi tulisan kalian dari referensi-referensi yang ada dalam buku ataupun dari internet. Kalian bisa menambahkan materi lainnya yang ada dalam sebuah buku atau dalam referensi dari internet. Silahkan ditambahkan, kira-kira yang itu memang ingin kalian tambahkan. Tetapi tidak boleh copy paste. Itu syarat pertamanya. Tidak boleh copy paste. Copy paste artinya kalian langsung ngambil mentah-mentah dari suatu situs, tinggal kalian pindahkan ke tulisan kalian. Itu aturan kedua. Aturan kedua tersebut tidak boleh. Apabila saya menemukan kalian mengcopy paste dari tulisan yang ada di internet, itu saya blacklist. Artinya saya nggak terima final kalian. Terus bagaimana Pak supaya tidak diketahui itu sebagai copy paste? Silahkan kalian ngambil tulisan-tulisan yang ada di internet, tetapi kalian buat tulisannya, kalian modifikasi, ubah dengan gaya bahasa kalian masing-masing. Paham ya? Saya pikir itu paham bagaimana kita memahami, kita tidak copy paste dari suatu referensi atau dari internet. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir, dalam modul yang kalian buat, atau tulisan yang kalian hasilkan, minimal kalian harus memberikan satu contoh proyek. Satu contoh proyek. Yang satu contoh proyek tersebut juga kalian menjelaskan bagaimana tahapan pembuatan dari proyek tersebut. Proyeknya tentang apa? Proyeknya tentang aplikasi web atau mobile. Silahkan pilih salah satu. Kalian mau buat aplikasi web, contoh misalnya aplikasi web, silahkan. Atau kalian mau mencontohkan untuk membuat aplikasi mobile, silahkan. Pilih salah satunya. Ataupun kalian memilih kedua-duanya. Memilih kedua-duanya, misalnya satu proyek kalian, ada aplikasi web, ada aplikasi mobile. Contohnya bagaimana? Ya, seperti materi misalnya kalian membuat aplikasi web, dan aplikasi web tersebut tampil dalam versi responsif. Itu disilahkan, nggak ada masalah. Atau kalian mau membuat contoh proyeknya adalah satu aplikasi web dan ada lagi satu aplikasi mobile. Aplikasi mobile-nya saya bebaskan. Saya nggak mengharuskan kalian harus membuat yang dengan menggunakan native script seperti yang saya contohkan minggu sebelumnya. Saya tidak haruskan. Kalau kalian punya suatu pengetahuan, punya suatu keterampilan, membangun aplikasi mobile dengan menggunakan yang lainnya. Misalnya seperti native, kemudian Java, atau misalnya Vue, atau yang lainnya, disilahkan saja. Saya bebaskan. Itu yang ketiga. Bentuk aplikasinya seperti apa? Silahkan buat, kalau mau buat yang lebih tinggi, artinya misalnya programnya jadi, misalnya programnya luas, silahkan saja. Atau kalian mau buat sederhana saja. Sederhana maksudnya simple aja. Seperti saya yang kasih tugas kemarin yang kita belajar, aplikasi web Bandung itu. Atau kalian mau buatkan yang simple saja, silahkan saja, nggak ada masalah.
Tetapi yang perlu dipahami, semakin bagus kalian membuat satu contoh proyek tersebut, itu akan menambah poin nilai kalian. Yang intinya, sesederhana apapun proyek contoh yang kalian buatkan, itu tetap saya terima. Dan tetap akan saya berikan penilaiannya. Nah, itu final kita untuk mata kuliah ini. Jadi saya ulang, final mata kuliah sistem web dan mobile, unit 3 dan unit 4, setiap mahasiswa saya haruskan membuat sebuah modul atau tulisan yang membahas pembelajaran tentang teknologi, aplikasi, web, dan mobile. Isi tulisannya berkaitan dengan, ketentuan pertama adalah berkaitan dengan materi-materi yang telah kita bahas dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Kedua, ditambahkan materi yang diambil dari referensi yang ada dalam buku atau dari internet, dengan syarat tidak boleh copy paste. Ketiga, tulisan kalian adalah memberikan satu contoh proyek. Contoh proyeknya silahkan dipilih apakah aplikasi web atau aplikasi mobile, atau bisa kedua-duanya. Proyeknya minimal sederhana, sesederhana mungkin, juga tidak ada masalah. Oke, silahkan diskusi, tanggapan, pertanyaan, saya persilahkan jika ada yang belum dipahami. Pak, Silakan Alif. tadi kan tugasnya kan yang pertama tadi membuat rangkuman, itu tulisannya dari materi 1 sampai terakhir. Kemudian yang tugas kedua tadi membuat sebuah proyek. Tadi saya kalau nggak salah dengar yang proyeknya pakai langkah-langkah, Pak ya. Iya. Nanti berarti kami buatnya itu yang kayak Bapak buat itu, Pak, modulnya pakai tutorial kayak gini kayak gini. Kayak gitu, Pak. Iya, betul. Jadi seperti yang dalam modul yang saya kasihkan kepada kalian, dalam mencontohkan proyek yang kalian buatkan, itu kalian menjelaskan di situ tahapan-tahapan untuk membuat proyek tersebut. Kebutuhan-kebutuhannya apa, software yang diperlukan apa, langkah dari awalnya kayak mana, sampai terakhirnya kalian bisa menghasilkan satu proyek. Jadi orang lain tersebut maksudnya baik misalnya yang membaca tulisan kalian itu akan paham dan bisa mempraktekkan dari tulisan yang kalian buat tersebut. Itu Alif. Terus Pak, untuk nanti tulisannya sama modulnya itu dipisah Pak? Atau digabung saja? Bisa dipisahkan, bisa digabungkan. Misalnya kalian mau membuat modul 1 tentang teori, modul kedua tentang praktek, silahkan saja, nggak ada masalah. Disesuaikan saja. Kalau mau digabungkan bisa, nggak digabungkan juga nggak ada masalah. Dipisah-pisahkan maksudnya juga bisa. Sesuai dengan bagaimana pilihan mahasiswanya aja. Ya karena demikian Alif. Nanti waktu membuat tulisan itu Pak, kan kata Bapak tadi dibahas dari pertemuan 1 sampai terakhir. Berarti nanti di dalam tulisan itu apa harus pakai bab-bab? Misalnya pertemuan 1 kita jelaskan ini di dalam tulisan itu. Kemudian bab 2-nya di pertemuan 2 dijelaskan materi ini. Apa seperti itu Pak? Atau langsung digabung? Tidak Semuanya. usah. Dibuatnya formatnya saya contohkan kayak gini aja. Misalnya kalian judul utamanya adalah teknologi, aplikasi, web, dan mobile. Ini judul utamanya. Silakan nanti untuk tampilannya disesuaikan saja.
Nanti di sini, di dalam ini modul utamanya, judul utamanya, teknologi aplikasi web dan mobile. Nanti di bawahnya, kalian buatkan dalam subbab aja. Misalnya subbab pertama adalah satu-satu, misalnya. Subbabnya adalah, misalnya, pemahaman website, misalnya. Itu kan kita belajar di pertemuan pertama. Di pertemuan pertama, pemahaman website. Misalnya di subbab kedua, misalnya kalian pengertian aplikasi web. Kemudian misalnya pengertian aplikasi mobile. Kalian buatkan kayak gini saja. Dibuat subbab seperti itu saja. Artinya, di dalam subbab-subbab yang kalian buatkan tersebut, nanti sampai dengan segala yang dibahas di situ adalah berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Itu, misalnya nanti kalian di sini ada subbab keempat, misalnya pemahaman database misalnya. Nanti 15 apa gitu. Yang intinya subbab tersebut sesuai dengan materi yang kita pelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Nanti di dalam subbab tersebut dijelaskan saja, misalnya pengertian aplikasi mobile. Tuliskan aja di situ rangkuman dari materi yang kita pelajari di modul yang sudah saya kasihkan ke kalian. Kemudian kalau mau ditambahkan lagi berdasarkan referensi-referensi yang kalian baca dari buku ataupun dari internet. Jadi komplitnya di situ per subbab yang sudah kalian buatkan tersebut berisikan rangkuman materi yang kita pelajari dari berdasarkan modul, kemudian tambahan materi dari misalnya dari website atau dari buku yang kalian dapatkan. Jadi tidak perlu dituliskan pertemuan 1, pertemuan kedua, nggak usah. Dibuatkannya seperti ini saja. Judul utama, kemudian subbab dari setiap materi yang akan kalian coba tuliskan. Ya, karena demikian, Alif. Kalau untuk startnya Pak, kapan Pak? Atau jangka waktunya Pak? Kapan bisa kami mulai buatnya Pak? Oke, baik. Saya lanjutkan penjelasannya. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanggapi lain dulu? Silahkan, saya persilahkan dulu. Ada yang lain belum paham, mungkin silahkan dipertanyakan dulu. Sebelum saya lanjut untuk penjelasan berikutnya. Pak, Silahkan. Kalau untuk yang pertama teori itu, kita ambil rangkuman yang ada modul Bapak kasih di Classroom itu ya? Iya, betul. Berarti kalau misalnya kurang boleh tambahin lagi kan? Yang misalnya pakai kata-kata sih boleh kan? Bisa, nggak ada masalah. Yang intinya sesuai dengan judul utamanya, yaitu aplikasi web dan mobile. Jangan kalian nanti membahas di sana ada subbab belajar digital media, belajar buat video, jangan. Intinya sesuai dengan mata kuliah kita. Teknologi aplikasi web dan mobile. Silakan ada pertanyaan lain, silakan dipertanyakan. Sudah? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, proses pengumpulannya dikumpulkan paling lambat hari ini tanggal 13. Kita terakhir kuliah itu, pokoknya intinya saya harus menginputkan nilai itu sebelum tanggal 3 Februari. 3 Februari. Berarti dikumpulkannya paling lambat tanggal berapa ya? Tanggal 28 lah, saya beri batas waktu. 28 Januari 2021. Dikumpulkan. Itu paling lambat. Berarti ada waktu kurang lebih 2 minggu lebih lah untuk kalian kerjain. 28 Januari 2021. Jangan lewat, karena kalau lewat dari tanggal 28, itu akan repot saya dalam memberikan nilai. Karena sebelum tanggal 3, itu saya sudah menginputkan nilai ke dalam portal. Itu sesuai dengan ketentuan akademik. Dikumpulkannya, pengumpulannya
ada dua opsi yang saya berikan. Yang pertama, file PDF via Classroom. Pengumpulannya, pertama, buat dalam format ke PDF, akan saya buka di Google Classroom. Itu pertama, tetap via Classroom. Sorry, saya salah tulis. Pengumpulan via Classroom, dikumpulkannya yang pertama adalah dalam bentuk file PDF. Satu. Yang kedua, kalian bisa mengumpulkannya ke dalam link website. Maksudnya gini, misalnya kalian punya suatu website pribadi, atau kalian misalnya ada langganan tulisan. Misalnya kalau ada langganan tulisan itu ada di medium.com. Di medium.com. Di medium.com. Di situ kalian bisa menuliskan tulisan-tulisan, atau di website-website yang lainnya yang memang disediakan gratis untuk memberikan suatu tulisan. Atau misalnya seperti yang ini di GitHub misalnya. Di GitHub kalian bisa menuliskan juga di situ. Silahkan saja. Silahkan saja. Nanti, atau kalian punya website pribadi. Misalnya seperti saya punya website pribadi, ridwanmerdu.com ini, kalian menuliskannya di website kalian. Itu disilahkan saja. Yang kalian nantinya kalau kalian menuliskan di website, misal kalau ada yang website, atau di sebuah web, yang misalnya seperti Medium, GitHub, ataupun yang lainnya, yang dikumpulkan nanti bukan file PDF, tapi link dari web tersebut. Paham ya? Artinya pengumpulannya tetap via Classroom, dikumpulkannya bisa kalian kumpulkan dalam file PDF, ataupun dari link web tulisan yang kalian tulis di website lainnya. Itu kira-kira penjelasannya. Itu beratas pengumpulannya. Jadi kurang lebih ada waktu 2 minggu lah. 2 minggu dari sekarang. Minggu ke depan kita evaluasi akhir. Kemudian ada waktu 1 minggu lagi. Tanggal 28 terakhirnya. Mohon dikumpulkan yang via Classroom. Oke, itu yang batas pengumpulan untuk yang final tugas akhir. Baik, paham ya? Bagaimana? Bisa dipahami proses pengumpulannya? Bisa, Pak. Baik. Yang lain, karena tidak ada yang memberi tanggapan, berarti saya anggap sudah bisa memahami. Kalau belum nggak paham, bisa kita diskusikan nanti di grup, baik di grup WhatsApp ataupun di grup di Classroom. Silahkan kita diskusi sama-sama di situ. Kalau ada kendala ataupun ada yang belum dipahami. Oke, selesai untuk penjelasan tentang final tugas akhir mata kuliah sistem web dan mobile. Selanjutnya, halo Raihana, bisa dimulai? Raihana? Kemana Raihana nih? Halo? Iya, Pak. Gimana, bisa mulai? Sebentar saya buka dulu ada PPT-nya. Nanti baru di tag gitu. Oke. Baik, saya berikan kesempatan kepada Raihana selaku misalnya dari unit 04 untuk memberikan sedikit materi tambahan berkaitan dengan bagaimana cara membuat website secara online. Dan bagaimana juga kita supaya website kita bisa diakses secara online dan bisa diakses secara oleh orang-orang seluruh dunia. Kira-kira bahasanya demikianlah. Nanti Raihana akan memberikan penjelasan. Saya juga nanti akan memberikan tambahan, akan tetap stay di Google Meet.
dan nanti apabila ada tambahan, nanti akan saya coba berikan materi tambahannya. Kalau ada tambahan dari mahasiswa lain, silahkan diberikan, dan kita diskusikan sama-sama di dalam perkuliahan hari ini. Baik, silahkan Raihana menjelaskan dan memberikan materinya. Silahkan share screen untuk bisa dilihat oleh mahasiswa yang lainnya. Oke. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dipercayakan oleh Pak Ridwan untuk menyampaikan pemahaman tentang hosting atau web hosting service. Yang pertama, ada pengertian hosting, fungsi, hosting dan domain, atau itu hosting dan domain, dan macam-macam hosting. Apa itu hosting? Hosting atau web hosting adalah sebuah tempat atau wadah di mana file dan data yang diperlukan website disimpan dan dapat diakses dan dikelola melalui internet. Ada sebelumnya udah ngerti kan apa itu website? Apa itu website? Udah ngerti belum? Kumpulan halaman-halaman yang diakses melalui browser yang tersedia di internet. Nah, jadi hosting itu halaman website itu bisa diakses melalui internet oleh semua orang dengan link atau domain nantinya. File website yang disimpan pada hosting berupa video, gambar, email, script, aplikasi, dan database. Kemudian, fungsi hosting. Nah, ketika kita menggunakan internet untuk mengunjungi sebuah website, yang pertama kali kita lakukan adalah mengetikkan nama domain, link, atau kata kunci tertentu di kolom pencarian Google. Kemudian komputer tersebut akan terhubung ke server komputer kita sebagai klien, dan halaman website akan dikirimkan dan ditampilkan melalui browser. Nah, ketika kita ingin memiliki website yang bisa diakses melalui browser, domain dan hosting adalah hal utama yang harus kamu beli. Okay. Hosting dan domain. Hosting bisa diibaratkan sebagai sebuah apartemen yang disewakan dengan ukuran tertentu. Dan setiap bangunan apartemen pasti memiliki ukuran yang berbeda antara apartemen A dan B. Sama halnya dengan hosting, setiap layanan akan menyediakan space atau tempat penyimpanan yang berbeda. Nanti kita akan lihat layanan hosting, beberapa layanan hosting yang disediakan di internet. Domain adalah nama dari website Anda atau sebuah alamat yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Nama domain berguna untuk menemukan komputer di internet. Setiap komputer memiliki nomor atau alamat yang berbeda disebut dengan alamat IP. IP kan agak susah kalau misalnya kita mencari di browser atau Google. IP itu contohnya kayak 192.168.0 itu berapa lah kan angkanya. Kita tidak mungkin mengingat semua angka-angka itu ketika kita mencari sebuah website. Nah, diperlukan domain atau DNS, singkatannya itu Domain Name System. Nama domain terdiri dari kombinasi angka dan huruf dengan berbagai ekstensi berbeda seperti .com, .co.id, .net, atau .id, dan lainnya. Setiap website memiliki nama domain yang berbeda, dan domain tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu supaya website dapat diakses.
macam-macam hosting. Pada dasarnya pembagian hosting berdasarkan pada penggunaannya. Ada satu hosting yang digunakan untuk satu website, ada satu hosting yang bisa digunakan beramai-ramai, dan ada juga satu hosting yang bisa digunakan beramai-ramai tapi terasa milik sendiri. Ada shared hosting, dedicated hosting, VPS hosting, dan cloud hosting. Itu mungkin bisa dilihat pengertiannya di referensi ini. Nanti akan saya sharekan PowerPoint-nya melalui grup atau mungkin classroom. Kita akan mempraktekkan langsung bagaimana cara menghostingkan sebuah website. Ini contohnya layanan website dari layanan hosting dari Ardeta Media. Itu ada pilihan-pilihan hostingnya dan layanan yang dimilikinya. Berbeda layanan atau space yang disediakan, berbeda juga harganya. Saya memakai hosting Ardeta Media ini memakai domain dari Pak Ridwan. Yang pertama dilakukan dari tadi harus dipilih dulu layanan yang sesuai dengan website kita. Mungkin kita memerlukan website yang hanya satu domain saja, yang memerlukan tidak terlalu banyak layanan yang diperlukan, itu bisa lebih murah lagi. Tergantung layanan yang disediakan dari layanan hosting ini. Contohnya seperti unlimited hosting itu cocok untuk skala kecil dan menengah. Itu mulai dari 10.000 atau cloud hosting itu kapasitas resource tinggi, cloud manager, dan mudah dikelola. Tergantung layanan yang disediakan oleh layanan hosting itu sendiri. Nah, setelah kita beli layanan ini dan beli domainnya, kita akan mendapatkan alamat email dan password untuk login ke dalam Cipana atau file management untuk hosting web tersebut. Nah, setelah login ke dalam hosting ini, kita masuk ke cPanel-nya. Nah, di cPanel inilah yang menjadi pengaturan atau setting atau konfigurasi website kita. Di sini ada bagian database, ada PHP MyAdmin, MySQL database, dan database wizard. Nah, di sini ada pilihan domain. Di hosting ini sudah dibeli domainnya oleh Pak Ridwan atau kawannya. Terus kita di sini hanya menambahkan subdomain. Subdomain itu bagian dari domain. Subnya itu ditambahkan di bagian depan dari domain. Dari domain
utamanya. Yang pertama harus dilakukan yaitu create a subdomain. Kalau di saya akan menghostingkan halaman web dari kelompok 3, kelompok dari sistem web dan mobile, yang judulnya itu adalah Panorama. Ini subdomainnya. Kemudian kita pilih domainnya yang sudah diberi dari pertama tadi. Kemudian create. Kita memakan waktu yang lama mungkin. Sebelumnya ada pertanyaan sambil menunggu. Tadi kan kita kan beli hosting dulu kan, gitu ya. Ya, Beli hostingnya tuh bisa misalnya di Negahoster atau di tempat lain kan. Jadi siap kita beli hostingnya tuh tadi langkah selanjutnya ada konfirmasinya ndak? Atau ada di apa lagi? Langsung login aja ke apa tadi? Arta Media itu. nanti dikonfirmasikan dulu. Kan beli layanan hostingnya di website, di web yang menyediakan layanan hosting. Kemudian akan ada pengonfirmasian, kan harus dibayar dulu. Gitu. Jadi akan ada pengonfirmasian dan setelah pembayaran dikonfirmasi nanti akan dikirim email dan password untuk bisa login melalui Gmail. Biasanya seperti itu. Jadi kalau nanti udah itu langsung kita ke Arta Media itu maksudnya. Iya, ini ada Tamedia ini salah satu penyedia layanan hosting. Ada juga yang lainnya. Oh jadi penyedia sama yang niaga hoster itu beda. Yang tempat kita beli dengan yang penyedia itu beda. Sama, cuma ini saya makanya ada 2 penyedia layanan hosting. Yang pertama ada Tamedia ini untuk hosting website. Nah, yang Niaga Hoster ini hanya pengertiannya saja, karena di sini di Niaga Hoster ini lebih lengkap pengertian gitu, mungkin untuk pemula mungkin lebih banyak penekanannya, banyak pengertiannya. Kan misalnya kan udah kita beli hosting itu kan. Kan kalau kita lihat di situ kan ada yang berbulan, bertahun. Jadi kalau habis itu apa yang terjadi nanti? Habis masa aktifnya. Website kita mati atau nggak bisa diakses? Iya, nggak bisa diakses lagi, udah habis masanya. Kalau mau diperpanjang bisa dibayar lagi gitu. Di sini banyak, Tadi di kan Niaga Hoster ini banyak penjelasannya, misalnya ada per paket, ada Raja, Basana, Disney, terus ada FAQ atau Forum Answer and Question, atau testing, mengapa saya harus menggunakan bahasa Indonesia, gitu. Banyak pertanyaan agak mudah untuk memulai. tadi kan Raihana udah bilang kalau apa tadi hosting tadi punya kapasitasnya semakin mahal atau semakin bagus, semakin besar ya. Iya, Jadi kalau yang paling kecil tuh gimana ngukurnya? Atau pakai megabyte atau giga atau gimana cara lihat kapasitas hosting itu? eh, Pak Ridwan mungkin bisa
dibantu. Oke, baik. Emang luar biasa si Alif ini. Banyak kali tanya-tanya dia. Memang banyak tanya sih nih Pak. Baik, coba saya press screen dulu. Coba stop dulu press screen, Karyana. Mahasiswa lain kalau ada yang mau bertanya, diskusi, silahkan aja ya. Karena terus terang ini pertemuan-pertemuan terakhir kita dalam mata kuliah ini. Jadi mohon diskusinya, jangan cuma berdiam, padahal kalian diam itu padahal nggak tahu apa-apa. Tapi ditanyakan aja. Insya Allah saya akan coba menjawabnya. Jadi gini, yang ditanyakan oleh siapa tadi, oleh Alif tadi. Yang kalau kita dalam melihat suatu hosting itu kan sebenarnya banyak sekali. Nah, seperti ini, saya contohkan aja. Kalau misalnya kita ketik daftar jasa hosting, itu ada banyak sekali itu muncul. Ada misalnya di sini Niaga Hoster, Ardeta, ID Web, Nusantara, banyak sekali itu. Itu artinya yang memang semuanya jasa-jasa penyedia jasa hosting. Nah, pertanyaannya kalau ada bertanya, kenapa kita harus membeli atau menyewakan jasa hosting? Karena kita nggak punya modal untuk bangun hosting sendiri. Untuk bangun server sendiri kita nggak punya modal. Itu jawaban singkatnya. Karena untuk membangun sebuah server, untuk membuat jasa hosting, itu butuh banyak modal. Jadi karena kita nggak punya modal, jadi solusinya adalah ya kita sewa aja sama orang lain. Itu ya sedikit ya penjelasannya. Sewanya ada batasannya, sama seperti kita sewa sebuah toko. Ada per tahun, ada 2 tahun, ada minimalnya itu adalah per bulan. Minimalnya adalah per bulan, 1 bulan. Per bulannya harganya berapa tergantung dari si penyedia hosting. Semakin terbaik atau semakin besar kapasitas dari hosting yang kita sewa, semakin banyak harganya. Contoh, coba perhatikan. Saya contohkan karena saya langganan di Ardeta Media, hosting-hosting yang lainnya juga hampir sama. Nah, di sini kalau misalnya saya mencontohkan itu yang paling rendah sekali, unlimited hosting, ini paketnya ini dipaketkan. Ada Hello, Luxury, Enterprise. Kalau misalnya yang paling murah sekali adalah Hello. Dia di sini kalau ditulisannya unlimited, berarti unlimited itu tidak ada batasan. Kita bisa lihat speknya di sini. Unlimited SSD, web speed, berarti ini untuk web speed kapasitasnya itu dia tidak ada batasan. Misalnya tidak ada 1 giga, 500 MB, nggak ada. Dia unlimited, nggak ada batasan. Demikian dengan kapasitas bandwidth. Bandwidth itu berkaitan dengan kecepatan dari hostingnya. Akses internet, akses web kalian nanti. Kalau add-on domain itu adalah berkaitan dengan penambahan domain-domain baru dalam satu hosting. Jadi kalau kalian punya domain misalnya, ada domain misalnya, contoh misalnya alif.com, kemudian ada raihan.com atau tokoalif.com. Ini adalah semuanya domain punya kalian. Ini domain semuanya. Jadi ketiga domain ini kalian mau tempatkan ke dalam satu hosting. Kalian mau tempatkan ke dalam satu hosting. Itu bisa. Caranya bagaimana? Hosting yang kalian sewa atau hosting yang kalian bayar, pastikan tulisannya support add-on domain. Kalau di sini dituliskan untuk 0 add-on domain, berarti kalian hanya bisa pakai ke satu domain saja. Nggak bisa lebih dari satu. Tapi kalau tulisan di sini ada misalnya unlimited add-on domain. Unlimited ini berarti nggak ada batasan. Artinya kalau ada tulisan seperti ini, kalian bisa dalam satu hosting bisa membuat untuk web untuk beberapa domain. Satu hosting ada beberapa web untuk kalian. Itu sedikit penjelasan. Nah, ini penjelasan add-on domain. Kemudian kalau untuk ini database. Kemudian kalau ada tulisan lagi, misalnya ada tulisan yang subdomain. Ada tulisan misalnya adalah ada gratis untuk misalnya unlimited subdomain. Jadi ini beda.
Antara add-on domain dengan subdomain itu beda. Subdomain, misalnya kayak gini, toko.alif.com. Itu subdomain, ini subdomain. Artinya, ini domain utama. Ini adalah subdomainnya. Itu subdomain. Kalau misalnya kayak gini, belajar.raihan.com. Raihan.com adalah domain utamanya. Belajar ini subdomain daripada raihan.com. Nah, itu penjelasannya. Nah, Anda harus melihat di sini dulu. Kalau misalnya per bulannya 24.900, lihat spesifikasinya. Dia menggunakan server Indonesia. Karena ada yang server luar negeri. Server luar negeri lebih cepat, tapi biayanya lebih mahal. Nah, ini diperhatikan spek-spek ini sebelum membeli. Sebelum membeli, perhatikan dulu spek-spek yang ini. Diperhatikan semuanya. Karena semakin tinggi harga. Misalnya di sini, unlimited SSD, unlimited bandwidth, unlimited add-on domain, otomatis harganya lebih mahal lagi. Atau bisa jadi lebih murah. Ini tergantung mereka lah. Ini. Kalau misalnya seperti ini, 79.000 per bulan. Ini artinya udah lengkap. Ini udah oke. Artinya di sini bisa dipakai unlimited semuanya. Ini unlimited semuanya. Jadi, saya ulang, harga dari jasa sewa yang kalian hargai, yang kalian beli, tergantung dari spesifikasi dari sebuah hosting tersebut. Kalau kalian pemula, nggak usah tinggi-tinggi kali lah. Pilih yang minimal saja. Nah, itu Alif ya, penjelasannya. Kemudian ada juga yang ada pilihan-pilihan cloud hosting. Cloud hosting ini udah tinggi. Dia beda lagi harganya. Kalau yang cloud hosting, ini otomatis dia udah tinggi. Dia udah speknya tinggi. Kalian bisa menggunakan cloud hosting kalau kalian punya semacam toko online, punya bisnis online. Silahkan yang pilih yang tinggi, yang biayanya mahal. Karena semakin mahal biaya, otomatis kapasitas webnya itu semakin tinggi. Otomatis kalian akan punya fitur-fitur yang sangat, akhirnya kesimpulannya kalian puas menggunakan hosting tersebut. Nah, intinya kesimpulannya demikian. Oke, Alif jangan ditangkapi dulu ya. Biarkan Raihana menyelesaikan pemaparan materinya dulu. Kita lanjutkan cara menghosting website. Tadi kita membuat sebuah subdomain namanya Klub Panahan, dan domainnya itu ridwanmandu.com. Coba kita search. Kayaknya ini yang pertama saya coba-coba. Panahan.ridwanmandu.com has been searched. Belum ada kan? Belum. Karena belum terhosting, belum terupload file dari website kita. Nah, ini adalah HTML file manager.
Fungsinya untuk menyimpan file dari website kita. Nah, di sini ada subdomain panahan.com. Di sini bisa kita upload file dari website kita. Contohnya seperti file website HTML ini. Di dalamnya ada index HTML, terus ada PDF, paragrafnya, dan image. Nah, agar kita tidak perlu mengupload satu-satu, yang harus pertama dilakukan itu menzipkan atau kompres. Menzipkan atau kompres. Masukkan ke dalam file zip. Klik upload. Drag filenya seputar uploading atau file. Kita pilih file yang sudah terzip. Boleh diulang lagi tempat uploadnya? Tunggu lagi nanti di ulang lagi. Untuk sementara dilanjut dulu Zakwan ya. Nanti setelah Raihana selesai presentasi, nanti akan saya coba ulang lagi dan akan saya coba detailkan kembali. Jadi biarkan dulu Raihana menyelesaikan paparan materinya dulu. Jadi nanti kita ada sesi diskusi dan akan saya coba jelaskan lebih detailnya kembali. Demikian Zakwan ya. Sorry ya. Baik Pak. Uploadnya itu di bagian di atas ini untuk upload website yang mau kita synckan. Oke, complete. Oke, ini udah ada Convo3.zip. Kemudian kita ekstrak. File index.html dan file headnya yang berisi CSS, JS, dan image yang diperlukan. Kita pindahkan ke di subdomain panahan.com sudah ada index.html beserta asetnya. Kemudian kita reload atau refresh. Coba kita
Coba kita buka domainnya atau URL-nya. Pak, Dihapus saja file CGI bin itu, dihapus saja. Delete aja. kayaknya ada yang salah, kita upload ulang aja. Udah, coba akses aja, udah bisa Rayana tuh. Saya upload tadi, akses udah bisa. Cuma kamu udah hapus, mungkin udah hilang lagi tuh. Iya. Coba upload aja lagi. Mungkin karena ada digit ini, karena berhubung kita kita upload uploadnya saja dan indeks di HTML-nya saja. Complete. Itu udah bisa Rayana, coba akses aja. Saya akses udah bisa. Coba dihapus aja dulu, diakses subdomainnya tadi. Nah, itu aja. Copy ya Pak, copy aja lagi. Apa nih Pak? Kenapa yang salah Pak?
Saya coba yang ke panahan pertama tadi bisa. Browsermu perlu di reload lagi, artinya perlu dihapus lagi cookies-nya dan lain-lain. Tapi cukuplah, tapi nggak apa-apa. Saya coba ini kan ya, saya lanjutkan tuh, karena saya akses di saya bisa. Coba mungkin kawan-kawan bisa akses di HP-nya masing-masing mungkin. .com. Ya, bisa. Bisa, udah bisa. Mungkin itu karena pengaruh di browser kamu tuh. Ya, mungkin Pak. Coba mungkin kawan-kawan bisa diakses link ini panahan.com. Sudah ada website dari kelompok kami. Oke. Sekian dilanjutkan oleh Oke, makasih ya Rehana atas sedikit pemaparan tentang bagaimana cara mengonlinekan sebuah website. Nah, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi atau sampai jam 12 lewat. Gimana? Ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan atau perlu penjelasan lebih detail lagi dari saya? Pak, Oke, saya silakan, mau Mbak tanya, Kiatun. Pak. Kan ada tuh Pak yang untuk pembayaran untuk pembayaran sewa hostingnya Pak. Misalkan harga sewanya tuh per bulan 25.000 Pak. Itu kalau misalkan kita bayarnya dalam setahun sekaligus itu bisa Pak? Jawabannya bisa. Itu tergantung waktu kita nanti melakukan waktu registrasi. Di situ akan ada pilihan nanti. Akan ada pilihan apakah kita bayarnya per bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Yang pastinya nanti pilihannya itu akan berbeda. Kalau pilihannya kita pilih 1 tahun, mungkin akan lebih murah daripada kita pilihnya yang per bulan. Ataupun nanti pada waktu selanjutnya, misalnya di awal kita pilihnya per bulan. Tetapi pada waktu bulan kedua, saya nggak mau lagi per bulan, saya maunya per tahun aja. Itu bisa kita ubah juga. Bisa kita ubah nanti di dalam pengaturan dalam halaman member setiap hostingnya. Kira-kira demikian jawaban Mbak Kiatun. Baik Pak. Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Saya akan mencoba mempertajam lagi apa yang sudah disampaikan oleh Raihana tadinya. Ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya Pak, kan ini jujur Pak, tadi waktu melihat si Raihana itu terlalu profesional dia menjelaskan Pak. terlalu langsung aja maunya, pelan lagi sedikit maunya Pak. Nanti kalau ketemu Raihana kamu cubit aja sekali Alif. Oke. Baik. Ada yang bertanya lagi? Pak, Ahmad, silakan Ahmad. tadi saya lihat ada berapa kali penghapusan file, Pak. Itu kenapa dihapus, Pak? Oke. Itu dihapus karena waktu mengakses domainnya itu akan terjadi trouble atau ada terjadi masalah. Masalah karena Rehana itu mungkin di dalam skripnya ada penambahan kode-kode yang lain karena dia kan tadi sudah menggunakan Git. Jadi mungkin kalau solusinya kalau setelah diakses ada terjadi trouble artinya tidak bisa diakses webnya, tidak tampil maksudnya, itu kita perlu melakukan perubahan-perubahan lagi. Bisa saja di dalam directory dari panel dari hosting kita itu ada file-file yang memang tidak diperlukan. Tidak diperlukan yang memang kita harus menghapusnya. Tetapi waktu kita sudah upload, kemudian kita akses webnya dan webnya sudah tampil, ya sudah, nggak perlu dia lakukan penghapusan lagi. Sudah cukup gitu. Itu kalau terjadi trouble. Trouble dalam mengonlinekan website pasti ada. Pasti ada. Solusinya ya kita harus cari solusi-solusi. Misalnya seperti tadi, hapus file yang tidak perlu.
Kalau misalnya ada file-file tambahan yang tidak dibutuhkan, kita hapus saja sampai bisa kita menampilkan website kita. Kalau yang Raihana tadi, yang saya coba trouble yang Raihana tadi coba jelasin, itu kenapa dia nggak bisa diakses? Karena waktu saya akses di browser, itu bisa. Itu mungkin kejadiannya karena browser itu kan menyimpan cookies. Ada cookies yang memang perlu kita, atau clear history, atau clear cookies. Artinya kalau misalnya bisa di-clearkan, kemungkinan besar itu bisa diakses. Karena dia menyimpan, segala aktivitas kita di browser itu disimpan. Jadi dia akan mengulang-ulang lagi seperti semula. Kira-kira itu penjelasan Ahmad Farhan. Baik Pak, sudah nggak bisa dipahami. Baik, ada lain yang mau didiskusikan, mau ditanggapi, ditanyakan, ayo silahkan. Tadi untuk mengkonekkan kita nih kan nanti kan punya website, misalnya website kita tuh kan belum online Pak. Tadi cara menghubungkannya itu Pak gimana Pak? Cara kita connect website kita tuh, atau kita langsung tulis nama aja Pak? Nanti dia cari sendiri. Kalau misalnya website kita mau kita online kan, yang pertama yang harus dibutuhkan adalah yang pertama hosting. Yang kedua adalah domain. Ketika sudah ada hosting, ketika sudah ada domain, kita tinggal memindahkan web dari komputer kita, skrip kode-kode web, skrip kode yang ada pada yang sudah kita buat versi offline, tinggal kita pindahkan ke hosting yang sudah kita pesan. Ketika nanti ingin mengakses website tersebut, kita tinggal mengetikkan alamat domainnya. Kalau seperti tadi panahan.ridwanmerdu.com, atau kita bisa mencari di Google. Tetapi kondisinya bisa saja di Google itu web kita belum ditemukan oleh Google atau belum terindeks oleh Google. Solusinya bagaimana? Ya kita harus mendaftarkan ke Google, tapi itu materi lanjutnya, itu materi lain itu. Karena itu berbicara kepada yang seperti saya sampaikan kemarin, search engine optimization. Bagaimana Google mengenal atau menemukan website kita. Itu lain lagi. Simpelnya adalah tinggal kita mengetikkan alamat domain di web browser kita. Di browser yang kita gunakan. Kira-kira kayak gitu, Alif. Kalau misalnya Pak kan kita berpindah tangan yang memegang web itu Pak, pakai akun Pak. Pakai akun. Misalnya pakai akun. Iya, kalau kita mau web kita bisa dikelola bukan hanya oleh kita sendiri, tapi dikelola oleh teman-teman kita. Bisa saja Anda tinggal memberikan akses akunnya, username dan passwordnya. Demikian juga hosting kita. Hosting kita, kalau ingin kita mengelolanya bukan hanya oleh kita sendiri, Anda mau hosting itu dikelola secara bersama, seperti hosting saya tadi. Yang Raihana praktekkan, itu adalah hosting punya saya. Tetapi saya tinggal kasih password ke Raihana, nanti bisa dikelola secara bersama. Kuncinya di situ aja, Alif. Oke, cukup dulu ya. Saya coba jelasin dulu. Saya mencoba mendetilkan lagi apa yang sudah Raihana tampilkan tadi. Mudah-mudahan yang akan coba saya tampilkan ini nanti akan memberikan pengetahuan baru untuk memahami bagaimana cara mengonlinekan sebuah website. Coba perhatikan lagi. Coba perhatikan kembali. Saya contohkan yang ini ya. Mohon konfirmasi kalau layar laptop saya nggak nampak. Pertama adalah tadi kita harus membutuhkan yang namanya domain. Yang kedua adalah hosting. Cara mengecek domainnya, pertama kita cari dulu domainnya. Apabila ada domain yang sama atau terjadi double, itu tidak bisa. Contoh, Anda klik dulu domainnya, registrasi domain. Seperti ini. Domain. Cari dulu, temukan domain di sini. Anda misalnya ketik Ridwan seperti saya, ridwanmerdu.com. Itu udah ada. Ketika Anda klik dulu domainnya, tersedia nggak domain tersebut? Cari domain. Kalau Anda diberikan di sini, domain ini sudah ada dalam database, sehingga tidak dipesan lagi. Itu tidak bisa digunakan.
Anda misalnya menggunakan hosting yang lain, contoh Niaga Hosting, Niaga Hoster. Ini hosting lain, hosting yang lain. Prosesnya juga sama. Misalnya saya cari domain di sini. Ini hosting lain. Saya cari domain dengan domain yang sama, ridwanmerdu.com. Pilihannya seperti ini, ada .com, ada lain dan sebagainya. Cek domain. Ini juga sama, mohon maaf, domain tidak tersedia. Kenapa? Anda cari domain, pertama adalah cari dulu ketersediaan domain. Di semua hosting sama, karena domain itu disimpan dalam satu server. Ini tidak tersedia, maka Anda harus mengganti domain yang lain. Contohnya misalnya seperti ini. Anda cari misalnya domain, misalnya apa ya, tiscientech.com. Seperti ini. Anda search dulu domainnya, search. Apabila ada, dia akan dimunculkan di sini. Selamat, tiscientech.com masih tersedia. Berarti Anda bisa meregistrasi domain tersebut. Kemudian di sini akan ada pilihan berapa lama Anda ingin mendaftar. Ada pilihan kalau domain itu minimal 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun, ada 4 tahun, dan seterusnya. Otomatis harganya berbeda-beda. Misalnya seperti ini, kita pilih 1 tahun. Berarti masanya 1 tahun. Nanti kalau ada mau nambah 1 tahun lagi, tinggal diperpanjang. Nah, misalnya seperti ini, kita milihnya 1 tahun. Klik continue. Langkah selanjutnya, maka akan Anda diarahkan ke order hostingnya, konfigurasi domain. Karena tahap kedua adalah setelah domain dapat, kedua baru hosting. Hostingnya. Anda akan dipilihkan di sini, konfigurasinya, Anda pilih hosting. Hostingnya, contoh misalnya saya pilih, hosting yang misalnya yang sederhana aja. Yang pertama tadi domain udah ada. Sekarang hosting. Hosting misalnya saya beli yang simple aja ini, 2.400 per bulan. Saya klik beli. Maka di sini akan dituliskan di hosting tersebut domain apa yang ingin Anda gunakan. Misalnya seperti tadi, tiscientech.com, use, gunakan. Nah, ini ada pilihan registrasi domain baru atau Anda mau registrasi dengan domain baru. Silakan pilih registrasi, cari lagi domainnya. Bisa pilih di sini domain apa gitu. Kemudian dicek lagi tersedia nggak domain. Nah, itu dia. Atau misalnya Anda nggak mau beli domain di sini. Anda cukup gunakan domain yang sudah ada. Misalnya domainnya sudah ada kalian. Kalian nggak perlu beli domain lagi. Cukup beli hosting aja. Ya berarti tinggal transfer aja. Transfer maksudnya ini Anda beli domain dari hosting yang lainnya. Di sini, di RDT Media ini, kalian hanya beli hosting aja. Sedangkan domain Anda beli di Niaga Hosting. Anda beli domain di sini, di Niaga Hosting. Kemudian beli hosting di sini, di member, di RDT Media. Itu bisa, berarti Anda tinggal pilih transfer. Tapi kalau misalnya, pilihan keempat, menggunakan domain yang sudah ada. Artinya, Anda udah punya domain. Sudah dari dulu Anda punya domain. Tapi Anda mau beli hosting aja. Tinggal pilih yang pilihan keempat. Menggunakan domain. Di sini. Oke, ini name server ini nanti ini panjang ini saya bahas ini. Nah, kira-kira kayak gitu. Kalau misalnya udah ada, gunakan domainnya. Anda udah use, gunakan. Misalnya, oke, saya praktekkan aja. Use, oke, udah ada. Langsung akan muncul di sini. Totalnya berapa yang Anda harus bayar? Ini per tahun. Per tahunnya kayak gini. Subtotalnya akan hostingnya jumlahnya segini per tahun, 420. Kemudian registrasi domain sekian. Totalnya kira-kira segini. 417.800. Nah, setelah ini Anda sudah lakukan registrasi ini, maka Anda diharuskan untuk mendaftar menjadi supaya bisa mengelola hosting dan domain yang kalian.
Ini seperti biasa, kalian bisa daftar via Facebook, via Google, Gmail maksudnya. Anda keliskan misalnya siapa namanya, Alif misalnya, nama belakang, ini seperti biasa. Sandinya dan lain-lain sebenarnya alamat email. Alamat email ini perlu supaya dikonfirmasi pembayarannya melalui email. Kemudian apabila ini sekalian sudah konfirmasi, sudah lakukan ini semuanya, sudah lakukan, selesaikan pemesanan. Ketika sudah selesai pemesanan, nanti akan ada email pemberitahuan. Anda harus melakukan pembayaran melalui bisa kartu kredit, bisa ATM, bisa lewat transfer bank, karena ini akan ada pilihan metode pembayarannya. Nah, ini ada pilihannya, ada virtual account, transfer, dan lain-lain sebagainya. Ini udah ada semuanya, metode pembayarannya. Nah, ketika Anda sudah membayar, kalian sudah membayarkan. Artinya sudah dikonfirmasi pembayaran, akan dikirimkan ke email kalian, contoh Gmail, akan dikirimkan ke email kalian username dan password untuk masuk ke dalam hosting kalian. Contohnya di sini, Ardeta Media ini. Contoh, ini adalah contoh yang misalnya yang saya udah melakukan pembayaran. Artinya nanti di sini akan dimunculkan, dikirimkan ke email ke kita, kira-kira bentuknya seperti ini. Terima kasih sudah order, akan dikirimkan, ini saya nggak pakai lagi, nggak apa-apa, saya publikasi passwordnya. Akan dikirimkan informasi login, username dan password yang bisa Anda gunakan untuk masuk ke dalam control panel atau mengelola hosting kalian. Contohnya seperti ini akan dikirimkan linknya nanti di sini. Kalian tinggal klik link itu aja. Untuk masuk ke sini maksudnya. Untuk masuk kalau misalnya Muktasim ini seperti saya, untuk masuk ke cPanel-nya. Untuk masuk ke sini. Untuk masuk ke sini buat apa? Untuk kalian bisa upload, hosting, dan mengelola domain dan hostingnya. Ini nanti akun username dan password ini akan dikirimkan ke email kalian. Ini username dan passwordnya. Akan dikirimkan ke email kalian ketika kalian sudah melakukan pembayaran. Nah, apabila nanti udah dikirim, kalian tinggal login aja ke sini. Apabila berhasil login, contoh, berhasil login, ini yang dipraktekkan oleh Raihana tadi. Saya masuk, ini yang untuk membernya, untuk kelola member Ardeta hostingnya. Ini, saya contoh masuk ke dalam website saya di sini, login cPanel, maka kalian akan masuk ke cPanel di sini. Ini yang dipraktekkan oleh Raihana tadi. Berarti kesimpulannya, untuk masuk ke dalam cPanel ini, cPanel hostingnya, kalian harus dikirimkan email dulu. Ini harus masuk menggunakan passwordnya ini dulu. Apabila sudah masuk, nanti link aksesnya akan dikirimkan, masuk ke sana, maka akan ada muncul cPanel yang seperti ini. Nah, disinilah kalian kelola domain kalian, kelola hosting kalian. Seperti yang dipraktekkan oleh Raihana tadi. Kalau misalnya hosting kalian punya support untuk misalnya, untuk domain, di sini sudah ada add-on domain, ada subdomain, di sini sudah ada semuanya. Nah, itu kunci pertama di situ. Apabila sudah ada di sini, sudah masuk ke cPanel di sini, kalian tinggal mengupload dan mengelola web kalian. Silakan seperti yang dicontohkan oleh Raihana tadi. Ayo, semakin bingung atau semakin pusing atau bagaimana? Silakan diskusi. Pak. Silakan Ahmad. Untuk domainnya tuh Pak, misalnya kita buat dengan nama yang sama, tapi karakter hurufnya, huruf besar kecilnya itu beda, bisa nggak Pak? Oke, baik, pertanyaan bagus. Karakter dari domain itu kalau misalnya
huruf besar dan huruf kecil itu akan tetap dikenali yang sama. Contoh ya, contoh. Saya praktekkan aja lah biar langsung. Saya coba yang niaga hoster yang ini. R-nya besar, M-nya kecil, M-nya besar, kayak gini. Nah, ini kan contoh ya. Saya klik aja, saya praktekkan aja lah. Nggak bisa kan? Oh. Jadi ini sifatnya domain juga tidak berlaku case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil akan dikenali sebagai sama. Oh. Oke ya? Oke, Pak. Silakan. Kan kemudian domain itu ada masa aktifnya 1 tahun gitu. Iya. Nah, jadi misalnya dalam waktu setahun itu udah habis, ada orang lain yang membuat dengan nama domain yang sama, bisa nggak itu? Oke, pertanyaan bagus juga. Apabila ada kejadian demikian, misalnya seperti ini, saya contohkan aja. Domain, ini domain yang pernah saya order lah. Yang pernah saya order, di sini nanti akan ada pemberitahuan. Bentar ya, saya cari dulu domainnya di mana ya. Domain billing. Nah, ini coba perhatikan. Oh, ini bukan domain. Sorry ya, coba saya cari dulu di mana ya. Beranda. Oh, di sini nggak ada. Sorry, bukan ini. Ada lain, ada satu lain yang lain. Jadi gini. Ini saya contohkan aja. Nah, ini ada masa aktifnya. Kalau yang domain, misalnya ini yang mutasi ini punya kawan saya. Di sini masa aktifnya adalah tanggal 9 bulan 4 2021. Itu ketika di sini masih dicentang aktif, berarti itu domain tidak boleh digunakan atau didaftarkan oleh orang lain. Namun, apabila status di sini non-aktif atau di blacklist, tidak dianukan lagi, artinya tidak aktif, maka bisa saja domain tersebut diambil oleh orang lain. Contoh, saya coba masuk ke hosting saya yang lainnya. Yang lainnya maksudnya. Ini ya, saya kebetulan ada beberapa hosting ini. Ini yang lain nih, ini yang lain. Ini, saya ada domain yang udah nggak saya pakai lagi. Ini domain-domain yang saya dulu order, ada beberapa order tuh. Habis, di sini ada berapa ini. Yang masih aktif itu hanya satu, ridwanmerdu.com. Ada belajar Python, simpleandroid.com, kemudian pesona budaya, ada banyak sekali domain. Apabila di sini dituliskan keterangannya habis, itu bisa diorder. Contoh, belajar python.net. Coba saya order di sini. Belajar python.net. Mana .net? .net. Oh, nggak ada ya. Nah, ini dia, .net. Nah, ini kan status yang saya order dulu, itu statusnya udah habis. Karena nggak saya perpanjang lagi. Ini diorder oleh orang lain, cari domain. Bisa kan? Artinya itu nggak saya pakai lagi, ketika statusnya itu udah habis, nggak saya perpanjang lagi, itu bisa diorder oleh orang lain. Tetapi ketika statusnya di sini masih aktif, domainnya aktif, itu nggak bisa diorder. Oke, itu penjelasan Ahmad. Pak, kalau itu kan tadi udah habis punya Bapak tuh kan? Iya. Terus Bapak perpanjang. Sedangkan waktu Bapak mau perpanjang tuh udah ada orang lain order duluan. Kayak mana tuh? Berarti yang order tersebut, kalau saya nggak bisa lagi. Oh. Udah diorder oleh orang lain. Saya nggak bisa lagi perpanjang. Karena gini, pengelolaan domain itu diatur oleh Kominfo. Kominfo di bawah pandi.id. Pandi.id itu yang mengelola domain yang ada di Indonesia. Pandi namanya. Ini kenapa nggak bisa? Sebentar. Ini Pandi. Jadi semua domain yang ada di Indonesia ini semuanya terpusat di sini semuanya, di Pandi. Di Pandi.
Kalau yang hosting tadi itu sebagai agennya, istilahnya sebagai resellernya lah. Jadi semuanya domainnya terkumpulnya di sini. Di sini, semuanya di sini semua, di Pandi ini. Jadi database terpusatnya di situ. Jadi walaupun kita ordernya melalui hosting-hosting yang lain, tetap akan dicek sama. Oke, Ahmad, kira-kira demikian. Baik Pak, terima kasih. Yang lain ada? Pak, Silakan. kan misalnya domain punya Bapak kan udah habis masa gitu Pak kan, udah lewat 1 tahun. Itu ada orang lain yang pakai domain tapi namanya punya Bapak, udah dibeli sama orang lain. Itu file-file yang udah ada di domain apakah masih tetap atau udah terhapus Pak? Baik, terima kasih pertanyaan Zakwan. Bagus juga pertanyaannya tuh. Jadi kalau kondisi demikian, misalnya saya kan beli domain di Ardeta Media. Pas 1 tahun saya beli, akhirnya domainnya nggak saya perpanjang lagi. Artinya udah habis lah, nggak ada pakai lagi. Hostingnya habis, domainnya habis, nggak usah pakai lagi. Kemudian ada satu orang lain, dia mendaftarkan domain persis seperti domain yang saya daftarkan dulu. Dan dia membelinya di hosting yang sama, misalnya di Ardeta Media. Nah, kalau misalnya kejadian demikian, apakah ketika nanti dia masuk ke dalam cPanel, yang tadi saya coba contohkan, apakah itu misalnya file-filenya masih tersimpan seperti yang punya saya dulu? Pertanyaan itu jawabannya tidak. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya coba detailkan lagi pertanyaan yang tadi. Yang kedua, apabila misalnya 1 tahun pertama domain saya aktif, kemudian file-file saya baik itu database ataupun misalnya saya contohkan aja, ada skrip kode saya, ada gambar-gambar saya, atau dokumen-dokumen saya yang lain yang banyak sekali, itu apabila sudah statusnya sudah habis, tidak diperpanjang lagi, sudah habis masanya, kemudian pada tahun berikutnya atau bulan-bulan berikutnya, saya coba registrasi lagi dan saya perpanjang lagi domain tersebut, itu kemungkinan besar kalau kita tidak membackup file-file tersebut, maka filenya akan hilang atau dihapus oleh si penyedia hosting. Akan dihapus. Apabila kita ada backup, maka bisa kita kembalikan lagi. Kapan kita backupnya? Sebelum, pokoknya selama kita bisa masuk ke dalam cPanel ini, maka backup aja datanya dulu. Tetapi apabila kita tidak bisa masuk lagi ke dalam cPanel ini, maka file kita tidak bisa kita ambil lagi. Otomatis ketika nanti kita perpanjang lagi bulan berikutnya, tidak tersedia lagi file kita, file website kita harus membuat lagi dari awal kembali. Kira-kira itu ya jawabannya, Zakwan. Mudah-mudahan nyambung ya dengan apa yang kamu tanyakan. Pak, Ya, silakan, Irfan. Backup Siapa dulu, sama Zakwan? backup. Siapa? Ayo, Zakwan, kenapa? Backup? Oh, Irfan, oke. Irfan duluan Pak. kan tadi yang di Rahana praktekkan kan website panah itu masih menggunakan HTTP, Pak. Bagaimana untuk menghitungkan HTTPS, Pak? Bagaimana caranya, Pak? Oke, baik. Kalau untuk mengaktifkan HTTPS, itu ada biaya tambahan. Itu satu. Biaya tambahan. Contohnya seperti ini. Website saya kebetulan udah HTTPS sebenarnya. Itu bisa kita lakukan di dalam cPanel. Di sini, di cPanel ini.
Di sini akan ada nanti dikelola domain. Di sini. Di sini. Anda tinggal pilih aja, bentar saya coba praktekkan. Di security di sini, ini bisa Anda menambahkan domainnya ke HTTPS. Contoh, di bagian di sini. SSL atau sertifikat TLS di sini. Di sini. Di sini. Di security ya. Karena HTTPS itu berkaitan dengan security. Klik SSL ini akan ada nanti keterangan-keterangan lanjutannya untuk mengaktifkan HTTPS-nya. Yang perlu dipahami adalah penambahan HTTPS itu kemungkinan akan nambah lagi biayanya. Akan nambah lagi. Karena waktu kita cek hosting, coba saya ini kan, contohkan misalnya di Niaga Hoster. Waktu kita beli hosting misalnya yang unlimited lah, unlimited hosting lah, contoh. Waktu itu kita pilih pertama, di spesifikasinya itu akan ada penjelasan nanti. Apakah mendukung SSL atau tidak. Ini kan ada penjelasan nih. Coba perhatikan. Yang 10.000 per bulan. Di sini ada keterangan, unlimited SSL gratis selamanya. Kalau kita lihat detail fitur, akan ada nanti di sini keterangannya, ada kecepatan fitur advance, ada di sini akses SSH, ada lagi di sini dijelaskan semuanya. Apabila di sini memang dengan harga 10.000 per bulan sudah mendukung yang SSH seperti SSL ini, berarti Anda tidak perlu biaya tambahan. Tapi apabila di sini tidak diberikan fitur SSL, maka Anda harus memberikan biaya tambahan, tambah biaya lagi ketika mengaktifkan yang untuk HTTPS-nya. Di sini ada kejelasan nih, ada kejelasan keterangannya bagaimana. Ini, install dan manage SSL for you site HTTPS. Nah, ini ada. Nggak saya praktekkan lagi ya, karena saya udah HTTPS soalnya. Dan itu panjang itu. Nanti akan dikonfirmasi lagi. Tinggal kalian save aja, ikuti keterangannya ini. Ini ada keterangannya ini. Pilihannya saya ulang, ada di pilihan control panel, di bagian security, SSL, garis miring, TLS. Oke, bisa jawabannya Irfan? Halo Irfan? Bisa, Pak. Bisa, oke. Zakwan tadi ada mau lanjutkan pertanyaannya? Bout sama JBout sama atau beda, Pak? Oke, baik. Baik, akan saya jawab. Ini, jack backup ini hanya berkaitan dengan fitur tambahan dari suatu hosting. Kalau full account backup artinya yang kita backup itu semuanya. Baik misalnya username kita, kemudian misalnya, pokoknya semuanya lah. Tapi kalau file backup itu hanya membackup file daripada website kita. Contohnya, seperti website saya yang inilah. Ini kan script code semuanya. Ini script coding semuanya. Berarti yang di backup hanya file-file ini saja. Ini, semuanya di backup. Ini, di backup artinya kita simpan. Backup artinya menyimpan ya. Artinya ketika backup, berarti nanti ketika kita ada kesalahan, ada orang yang menyerang website kita, di-hacker lah atau apalah, kita bisa mengembalikan lagi seperti semula. Jadi backup itu disarankan pada website kita. Minimal 1 minggu sekali kita backup sekali. Kita backup sekali. Periodenya per minggu disarankan. Kalau bisa per hari lebih bagus. Artinya ketika ada trouble atau ada serangan ke website kita atau website kita terjadi masalah, tidak bisa diperbaiki lagi, tinggal kita hapus website yang sudah ada, tinggal kita balikkan kembali dari file backup atau bahasanya restore kembali. Kalau ada file backup. Yang paling penting adalah database backup. Database itu kalau web dinamis. Kalau Anda punya database. Kalau web yang dicontohkan oleh Raihana tadi, itu belum ada database-nya. Kalau web ada database, dinamis namanya. Nah, kira-kira demikian
Zakwan. Baik Pak, makasih Yang Pak. lain ada waktu kurang lebih 5 menit lagi. Kita ada waktu 5 menit lagi. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Putri. Misalkan tadi kan hostingnya domainnya kan nggak tersambung lagi. Terus contohnya kayak di Panahan tadi. Jadi kalau misalnya kita cari Panahan tuh udah nggak tersedia lagi, tersedia atau tidak, Pak? Panahan yang mana ya? Oh, Panahan Yang- tadi. Contohnya kayak tadi kan, kalau misalnya kan kita nggak perpanjangin lagi tuh domainnya. Terus nanti kira-kira yang contohnya Panahan tadi itu bisa nggak kita akses lagi gitu, Pak? Baik. Yang perlu dipahami tadi yang Panahan yang Raihana web ini tadi, ini adalah bukan domain utama ya. Ini adalah subdomain. Jadi ini harus dipahami. Ini adalah subdomain. Subdomain. Domain utamanya ini. Panahan ini adalah subdomain. Itu perlu pemahaman dulu. Subdomain. Artinya, subdomain yang seperti ini, apabila itu nggak perlu diperpanjang. Nggak perlu diperpanjang, nggak perlu dibayar, nggak perlu. Yang perlu diperpanjang adalah domain utamanya. Selama domain utama ini masih aktif, masih kita perpanjang, maka dia ini akan terus bisa diakses. Dia nggak akan mati-mati. Jadi perlu dipahami, yang diperpanjang itu bukan subdomain, tapi domain utamanya. Selama domain utama ini masih aktif, maka selamanya subdomain ini akan aktif. Namun apabila sebaliknya, subdomainnya sudah tidak aktif lagi, maka dia juga akan ngikut. Tidak akan aktif lagi. Nah, bagaimana kalau pertanyaan tadi? Bagaimana kalau misalnya ketika misalnya nanti domain utamanya mati, nggak perpanjang lagi. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya kita coba perpanjang lagi atau kita registrasi lagi. Apakah kita bisa lagi buat untuk subdomain Panahan ini? Bisa saja, nggak ada ngaruh. Bisa saja. Kuncinya hanya ada di bukan di domain utamanya. Kuncinya di situ aja. Kalau subdomain ini terserah kita mau buat atau mau perpanjang, mau aktifkan lagi atau enggak. Yang penting di domain utamanya dulu. Mudah-mudahan menjawab. Siapa tadi? Putri. Oke, ada pertanyaan dari... Oke, Putri bisa menjawab nggak? Yang maksudnya yang kamu tanyakan sudah terjawab nggak dengan saya? Jadi gini Pak, kan misalnya kan kan tadi kan Ridwan Merdunya tuh kan nggak tersambung lagi tadi kan. Terus kita mau cari kan yang sudah terdaftar tuh contohnya kayak di Panahan tadi misalnya udah terdaftar, kan bisa kita akses. Sedangkan Ridwan Merdu tuh nggak kita sambung lagi, misalnya udah mati. Kira-kira yang kita cari Panahan tuh tetap ada di dalam bisa kita akses atau harus diaktifkan dulu Ridwan Merdunya, Pak? Oke, jawaban singkatnya nggak bisa diakses lagi selama yang domain utama Ridwan Merdu tidak diperpanjang. Solusinya bagaimana supaya bisa diakses? Aktifkan dulu, perpanjang lagi domain utamanya. Oke, gitu ya Putri ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih juga, sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari chat dari Ica Widya. Bertanya, jika sudah beli domain dan sudah aktif, kita ingin ganti dengan nama domain bisa nggak? Atau habis dulu? Oke, pertanyaan ini jawabannya adalah apabila sudah beli domain, misalnya 1 tahun, namun dalam beberapa bulan kita mau ganti nama domainnya, ganti dengan nama yang lain. Itu harus nunggu dulu masa aktif habis dari domain tersebut. Harus nunggu dulu habis masa aktifnya. Baru bisa diganti itu domain. Namun apabila ingin mengganti dengan nama domain yang lain, berarti Anda harus registrasi, harus bayar lagi. Misalnya kayak gini. Contoh. Misalnya ica.com. Itu Anda register 1 tahun. Namun pada 1 bulan pertama, bulan kedua, misalnya bulan kedua,
Bulan kedua. Anda ingin mengganti menjadi icati.com. Misalnya kayak gitu. Apakah bisa? Anda kalau model kayak gini, Anda harus habis masanya dulu. Apabila ingin mengganti yang seperti ini, Anda harus beli yang lain lagi. Harus beli 2 domain yang baru lagi. Artinya, Anda udah beli 1 domain untuk 1 tahun, ingin mengganti ke yang lain, nanti Anda harus beli yang lain lagi. Nggak bisa diubah namanya di sini. Itu jawaban dari pertanyaan pertama yang Ica. Kemudian ada lagi satu lagi dia bertanya, kita bisa pakai beberapa hosting. Oke, misalnya kita udah pesan 1 tahun, kita mau upload website dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Berarti tinggal pakai domain yang sama, terus buat subdomainnya, atau bagaimana? Saya coba pahami dulu soalnya. Dalam 1 domain kita bisa pakai beberapa hosting, betul. Benar-benar, dalam 1 domain kita bisa pakai beberapa hosting. Bukan dalam 1 domain kita bisa pakai beberapa hosting, tapi kebalikannya. Dalam 1 hosting kita bisa pakai beberapa domain. Itu kebalikannya ya. Oke, ini jawabannya. Misal kita udah pesan 1 tahun, kita mau upload website dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Berarti tinggal pakai domain yang sama. Ini saya mungkin kurang paham ya pertanyaannya. Artinya, apabila misalnya kita kuncinya hanya di hosting dengan domain. Kalau hostingnya berlaku 1 tahun, berarti tetap dia nggak bisa kita tambahkan domain-domain untuk 2 tahun, nggak bisa. Tapi apabila domainnya, misalnya kita register domain 2 tahun, register hosting 1 tahun, berarti domain kita nggak bisa diakses, walaupun domain kita masih aktif sampai ke 2 tahun. Tapi ketika hostingnya sudah habis, yang nggak bisa diakses lagi itu domainnya. Mungkin bisa dipahami ya, saya ulang. Misalnya kita order domain 1 tahun, kemudian order hosting misalnya 2 tahun, 1 tahun, kebalikan. Order domain 2 tahun, order hosting saya 1 tahun. Itu domain ica.com ini bisa diakses selama hosting ini aktif. Namun apabila misalnya hostingnya nggak ada lagi, nggak kalian perpanjang lagi, tahun kedua misalnya kalian nggak perpanjang lagi, ica.com ini nggak bisa diakses lagi. Tetap dia akan ngikut mati. Kecuali Anda perpanjang hostingnya. Karena kuncinya di sini semuanya di hosting, karena di dalam hosting lah Anda meletakkan domain Anda dan file-file dari website kalian. Mungkin bisa menjawab dari pertanyaan yang Ica melalui fitur chat. Baik, udah jam 12:32. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya beri kesempatan kurang lebih 5 menit lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Silahkan. Pak. Saya berikan kesempatan kepada Zafirah ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Pak, saya ingin memperjelas kalau misalnya yang ica.com itu berarti itu hosting. Kalau ica-nya itu berarti domain. Domain. Ica.com itu domain, bukan hosting. Ica-nya berarti subdomain. Enggak, Ica itu adalah yang domain .com, .net, .id itu domain. Ica-nya itu namanya, nama domainnya. Oke, udah. Apabila ada misalnya belajar.ica.com, ini subdomain. Yang belajarnya? Yang belajar ini subdomain. Yang hostingnya di mana, Pak? Yang hostingnya lain lagi. Hosting itu tempat kita meletakkan file-file website kita. Dan juga tempat kita meletakkan domain kita. Jadi beda-beda. Makanya di awal tadi Raihana udah jelaskan, dalam kita mengonlinekan website, yang perlu hanya 2 hal tadi, domain dan hosting.
hosting tempat kita meletakkan semua file-file kita, baik itu script kode, gambar, domain, dan lain-lain semuanya, di hosting kita letakkan semuanya. Supaya website kita bisa diakses atau bisa dilihat secara online, yang diaksesnya itu bukan hosting, tetapi adalah alamat dari domain kita. Ya, Pak. Kira-kira demikian. Berarti Mudah. belajar dari ija.com itu domain ya, Pak? Subdomain. Ya. Oke. Mudahnya memahami seperti ini lagi. Domain dan hosting itu ibarat apa? Kan dalam toko. Toko kita itu, toko semuanya, misalnya kita punya toko. Toko itu adalah hosting. Hostingnya di dalam tokonya itulah kita letakkan barang-barang kita. Yang kita letakkan ke dalam toko kita itu kodenya dan lain, itu adalah file-file web dari isi dari toko kita, itu adalah isi dari hosting kita. Nah, bagaimana orang mengetahui itu toko kita? Kita berikan namanya, alamatnya. Misal toko Galeri Alif misalnya. Toko Galeri Alif itu domainnya, supaya orang tahu bahwa itu adalah nama dari toko kita. Sama juga seperti domain. Bagaimana orang bisa tahu bahwa kita punya website? Ya, kita berikan alamat dari domain kita. Kira-kira analoginya demikianlah. Dan pastinya kan waktu kita sewa gedung, sewa toko, kan punya masanya. 1 tahun toko kita berapa sewanya? Ya tergantung dari jumlah lantainya. Kalau 2 lantai mungkin lebih mahal. Kalau 1 lantai mungkin lebih murah. Analogi domain dan hosting kira-kira seperti pemahaman toko yang saya sebutkan tadi. Semakin besar luas tokonya, semakin besar semakin banyak bisa kita masukkan barang kita ke dalam toko. Semakin besar banyak bisa kita simpan barang kita ke dalam toko. Semakin besar size dari hosting yang kita beli, semakin banyak file-file yang bisa kita simpan ke dalam hosting tersebut. Kira-kira itu analogi memahami hosting dan domain. Iya, Pak, udah paham. Terakhir, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Bakiatus, oke silakan. cara pastikan bahwasannya hosting kita dalam kondisi aktif gimana, Pak? Oke, baik. Pertanyaan demikian akan saya jawab apabila selama Anda bisa mengakses cPanel, maka Anda hosting aktif. Saya seperti ini, saya coba demokan aja. Saya login, masuk ke cPanel ini. Anda misalnya masuk ke dalam cPanel ini, cPanel ini. Kan linknya tadi sudah saya jelaskan. Anda masukkan username, masukkan password, kemudian Anda login, bisa masuk. Anda masih hosting, Anda masih aktif. Tetapi apabila Anda masuk, login, tidak bisa masuk, passwordnya udah benar, username udah benar, kemungkinan besar, 1, hosting Anda tidak diaktifkan lagi. Kemungkinan kedua, terjadi masalah di server penyedia hostingnya. Cara ngatasinya kayak mana? Kalau terjadi masalah, chat aja dengan penyedia hostingnya seperti ini. Saya chat, halo misalnya, apa kabar gitu. Hosting saya ini lagi ada masalah, boleh bantu nggak? Nah, gitu-gitulah. Jadi Anda chat dengan orang yang Anda sewa domain tersebut. Nanti akan dibantu oleh mereka. Itu apabila terjadi masalah. Begitu juga misalnya kalian nggak bisa masuk ke cPanel, atau website kalian mengalami trouble, mengalami masalah, nggak bisa diakses, komunikasi aja dengan penyedia hostingnya. Chat aja di situ, pasti dibalas. Karena kita kan udah kasih uang ke mereka. Otomatis mereka harus memberikan pelayanan terbaik kepada kita. Jawab, baik Bakiatus atau bagaimana? Baik, Pak.
untuk perpanjangan domain dan hostingnya itu tunggu masa aktifnya habis atau boleh pas masa aktifnya itu, Pak? Opsional. Pada masa aktif kita mau perpanjang bisa. Misalnya kita beli 1 tahun. Cuma saya rugi di 1 tahun, kayaknya 5 tahun lebih murah. Pada bulan kedua, Anda mau perpanjang lagi. Saya perpanjang aja lagi untuk ke 5 tahun aja. Bisa. Tanpa perlu menunggu masa aktifnya habis. Bisa saja, nggak ada masalah. Oke, bagi Etus itu jawabannya. Oke, Pak. Yang lain ada? Tidak ada. Cukup? Pak. Apa lift lagi? Jadi ini materi terakhir pertemuan kuliah kita, Pak. Iya, betul. Nanti berarti minggu depan tidak ada lagi. Tes evaluasi minggu depan. Minggu depan ini? Iya. Pertemuan minggu depan kita tes evaluasi. Nggak ada materi lain. Sebenarnya ada materi yang untuk pengembangan aplikasi mobile. Tetapi ketika saya coba cross check balik dengan kalian kemarin kan nggak ada yang praktekkan. Nggak ada yang praktekkan lagi karena kondisi kendala laptop. Jadi saya nggak menambahkan lagi materinya. Sebenarnya inti dasar dari bagaimana membuat aplikasi mobile udah cukup sebenarnya itu materinya. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mencoba, itu bisa saja saya tambahkan. Tapi kalau misalnya saya pikir udah cukup lah untuk pemahaman awal saja dulu. Nah, kalau untuk ya sekarang, berarti materi kita saya selesaikan cukup sampai pertemuan hari ini. Pertemuan minggu depan itu fokus ke tes evaluasi saja. Jadi nggak ada materi lagi. Demikian Alif. Jadi oke ya, cukup ya. Karena udah jam 12.45. Saya pikir cukup. Menarik pembahasan kita pada hari ini. Sebenarnya seperti ini yang saya inginkan sebenarnya. Kita ada banyak diskusi, ada banyak pertanyaan yang memang itu bisa menambah wawasan kita. Terima kasih semuanya bagi yang sudah bertanya tadi. Saya apresiasi pertanyaannya. Mohon maaf kalau dalam penjelasan dari yang saya jawab itu mungkin ada yang kurang atau bukan tidak sepenuhnya benar. Demikian juga Raihana tadi yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih Raihana atas bantuannya. Minggu depan tolong fokus ke tes evaluasi akhir. Mungkin apa yang kita bahas hari ini juga akan saya tampilkan, akan saya munculkan di pertanyaan-pertanyaan dalam tes evaluasi minggu depan. Baik, jangan lupa final tugas akhir kita membuat tulisan atau membuat modul tentang web dan mobile. Jangan lupa batas akhirnya kapan itu dicatat. Tolong dibuat. Jangan sampai nggak buat. Kalau kalian nggak buat, berarti nilai final kalian 0. Kalau nggak dibuat. Tolong dibuat. Sekecil apapun yang kalian buat, akan tetap saya berikan nilainya. Oke, terakhir, tolong aktifkan kameranya. Saya mau ngambil dokumentasinya. Atau saya mau ngecek siapa-siapa yang masih aktif. Silakan. Ayo silakan. Bakiatul, Ahmad, Irfan masih banyak yang belum aktifkan kameranya. Saya minta tolong. Tinggal 26-25 orang lagi. Rifka, Tasya, Syarifah, Farla, Cud Elvia, itu belum aktif kameranya. Raihana, Novi Ayu, Izia, Muhammad Rahul, Aisyah, kemana nih? Tolong aktifkan kameranya, saya mau ngambil dokumentasi. Bapak aktifkan juga lah, Pak. Saya nggak jelas kamera saya, Alif. Ini coba saya aktifkan. Oke, saya aktifkan. Itu udah aktif tuh, Alif tuh. Saya pakai kamera webcam soalnya.
Saya lagi di lab ini, di lab multifungsi di kampus. Makanya kalau mau diskusi lebih lanjut mengenai ini, silakan jumpai saya di sini. Saya di Senin sampai Jumat, saya ada di sini. Udah lihat Alif? Sudah. Kalau mau jumpa langsung silakan saya datangi saya Alif. Tapi pakai masker, nggak boleh nggak pakai masker. Oke, udah. Saya ambil dokumentasi 1, 2, 3. Oke, ini mungkin jadi Google Meet terakhir kita. Coba kita selfie sekali, acungkan jempolnya sekali. Oke, kayak gini aja lah. Ini mungkin jadi Google Meet terakhir kita. Oke, pas. Bentar. 1, 2, 3. Smile, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini mungkin kemungkinan ini adalah selfie. Google Meet terakhir kita dalam mata kuliah Google Web dan Mobile. Kalian tinggal menunggu yang untuk tes evaluasi minggu depan, kemudian juga untuk yang final akhirnya. Kalau ada mau tambahan, ingin belajar lagi tentang mobile, tentang web, khususnya untuk mengonlinekan sebuah website, silahkan ketemu langsung dengan saya, nggak ada masalah. Tapi di WA dulu. Kemarin saya udah jumpa dengan Raihana, udah kami coba diskusi yang mengenai, adalah banyak diskusi. Kalau ada mahasiswa lain mau datang, tanya secara langsung, welcome, silahkan. Oke, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat suatu ilmu baru bagi kita semua. Apabila ada kekurangan, coba kita diskusi lagi di kesempatan lainnya. Sekali lagi saya katakan, Anda masih semester 3, Anda masih banyak punya kesempatan untuk belajar lebih banyak lagi tentang teknologi dalam aplikasi web dan mobile. Banyak baca, banyak beli buku, banyak browsing, banyak berlatih dengan coding-coding, hasilkan project, walaupun project-project yang kalian hasilkan itu adalah project yang sangat-sangat kecil sekali. Karena semester 3 kalian bisa menghasilkan project kecil, semester selanjutnya Anda sampai akhir-akhir semester, akhir kuliah, kalian bisa menghasilkan project-project yang besar. Saran saya, motivasi saya demikian. Karena saya ulang, kalian anak teknologi informasi, bukan anak non-teknologi informasi. Saya sarankan demikian. Banyak belajar, banyak browsing, banyak baca buku, banyak praktek dan latihan-latihan dalam dunia khususnya programming. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Alif.